Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal, kelas 10 5 absen 24. Saya di sini akan menceritakan tentang kimia di kehidupan sehari-hari. Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Ketika mengatakan kimia, masih banyak orang yang mengaitkan hanya dengan bom dan hal yang berbahaya. Pada kenyataannya, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kimia, dan perannya sangat penting dan kita membuka mata sampai menutup mata. Ketergantungan pada zat kimia sangatlah tinggi. Segala sesuatu, baik makhluk hidup atau bukan makhluk hidup, kepadatan, cairan, atau gas terbuat dari susunan yang paling dasar disebut unsur kimia. Bahkan tubuh manusia terbuat dari bahan kimia, di mana reaksi kimia terjadi saat bernafas, makan, bahkan saat duduk maupun membaca. Oleh karena itu, seseorang yang memahami ilmu kimia, pemahaman yang menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya, serta mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. Secara khusus, ilmu kimia mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang, diantaranya bidang kesehatan, pertanian, industri, biologi, arkeologi, maupun hukum. Bidang pertanian, ilmu kimia di dalam bidang pertanian dimanfaatkan untuk membuat pupuk guna, meningkatkan kesuburan tanah, dan memberi nutrisi yang diperlukan tanaman. Hal ini dilakukan agar para petani dapat memanen tanaman mereka lebih baik. Bidang industri, ilmu kimia juga bisa dimanfaatkan untuk dalam bidang industri. Salah satunya dalam bidang industri pangan, di mana ilmu kimia menjadi alat bantu meningkatkan mutu dan persediaan pangan. Dan penggunaan samping itu bisa dimanfaatkan untuk membuat mesin-mesin besar yang membutuhkan logam baik. Bidang kesehatan, bahan-bahan kimia sering digunakan sebagai obat-obatan. Obat-obatan dibuat berdasarkan hasil penelitian terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat secara medis terhadap suatu penyakit. Hal ini dipelajari dalam cabang ilmu kimia farmasi. Contohnya, etanol, alkohol digunakan dalam proses pelarutan obat sebagai steril alat kedokteran. Bidang biologi, proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan penjelasan. Kimia proses pencernaan makanan, pernapasan, metabolisme, dan fotosintesis merupakan proses kimia yang dipelajari dalam biologi. Untuk mempelajari hal tersebut diperlukan pengetahuan tentang struktur dan sifat senyawa seperti karbohidrat, protein, lemak, enzim, dan vitamin. Bidang arkeologi, penentuan usia fosil bisa dilakukan. Saat ini merupakan salah satu penerapan ilmu kimia. Fosil yang ditemukan dapat ditentukan usianya dengan radioskop karbon 14. Tahukah Anda yang dimaksud dengan radioskop? Bidang hukum, pemeriksaan adalah alat bukti kriminalitas oleh tim forensik menggunakan ilmu kimia di dalamnya. Bagian tubuh manusia seperti rambut dan darah dapat diperiksa struktur DNA-nya. Struktur DNA setiap individu akan berbeda sehingga dapat digunakan untuk identifikasi orang. Hal ini berguna untuk membuktikan tindakan kejahatan seseorang. Keselamatan kerja di laboratorium. Pengenalan laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang praktikum untuk melakukan percobaan. Praktikan adalah orang yang melakukan percobaan atau praktikum bahan kimia. Jenis bahan kimia berdasarkan sifatnya: mudah meledak, mengoksidasi, karsinogenik, berbahaya bagi lingkungan, mudah menyala, beracun, korosif, menyebabkan iritasi. Persiapan kerja di laboratorium, merencanakan percobaan yang dilakukan sebelum mulai praktikum, menggunakan peralatan kerja seperti kacamata, jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Bagi wanita berambut panjang diharuskan mengikat rambutnya, menjaga kebersihan meja praktikum, lingkungan laboratorium, membiasakan mencuci tangan dengan sabun air bersih terutama sehabis praktikum. Bila boleh terkena bahan kimia dan digaruk agar
keluar ruangan laboratorium merupakan tanda yang dapat memberikan informasi bagi pekerja laboratorium untuk keluar dari ruangan dengan aman dan selamat apabila terjadi bahaya di laboratorium. P3K. Beberapa obat-obatan standar yang harus ada yaitu obat luka bakar, plester luka, kapas, antiseptik, kain kasar, dan lain-lain.